Dari Lakbar Risto 164 19113. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 23 akan memaparkan tentang isu-isu di bidang studi metalurgi. Isu-isu ini akan kami bahas sesuai dengan bidang keahlian yang ada di metalurgi, yaitu bagian mining, oil, dan juga manufaktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffiana Mahendra, NIM 164 Di sini saya akan menjelaskan isu-isu tentang dunia metalurgi. Isu yang pertama tentang minerba. Pasti kalian udah pernah dengar kan, hilirisasi pertambangan, seperti itulah. Sebenarnya minerba itu apa sih? Minerba sendiri itu UU nomor 4 tahun 2009. UU ini akan direvisi dan usaha revisiannya itu sudah sejak lama. Pertama dari inisiatif DPR tahun 2016, inisiatif dari pemerintah tahun 2017, hingga pada akhirnya penyerahan data inventaris masalah ke DPR pada tahun 2019. Nama saya Muhammad Athar, NIM 164 akan menjelaskan sedikit tentang hilirisasi pertambangan. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah dari pertambangan mineral dan batubara. Namun di sisi lain Indonesia tak kunjung bisa mengatasi defisit neraca dan defisit transaksi berjalan. Jadi tujuan dari hilirisasi tambang itu sendiri agar Indonesia dapat keluar dari persoalan defisit transaksi berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendesak para pelaku usaha pertambangan minerba untuk serius melakukan hilirisasi, baik itu dalam pengolahan barang setengah jadi maupun barang jadi, untuk membuat rantai industri. Selanjutnya, saya Raisa 164 19371 akan memaparkan di bidang oil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pasaran minyak sekarang sedang mengalami kolaps terbesarnya sepanjang sejarah. Harga minyak bahkan mencapai $15 untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Banyak faktor yang mengakibatkan harga minyak turun. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang menggunakan shale oil. Dampak dari penurunan harga minyak ini mengakibatkan permintaan pasar semakin naik. Salah satu pengolahan minyak bumi ialah gas cair atau yang kita kenal sebagai LPG. LPG merupakan produk dengan nilai produk yang lebih tinggi daripada bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, diperlukan beberapa tahapan, seperti proses penyulingan dan pemurnian khusus. Pengolahannya sendiri itu diolah oleh orang metalurgi. Jadi dia ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pertama itu dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, sedangkan tahap kedua itu dilakukan dengan berbagai cara. Nah, tahap pertama ini ada fraksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu beda-beda gitu. Yang pertama tuh dia menghasilkan gas atau yang biasa kita sebut LPG. Yang kedua tuh menghasilkan gas bumi. Yang ketiga tuh menjadi minyak tanah. Yang keempat menjadi solar. Dan yang kelima menjadi residu. Sedangkan pada tahap kedua tuh ada 4 proses. Nah, ini proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama tadi. Ada perengkahan, cracking, ada juga proses ekstraksi. Yang ketiga ada proses kristalisasi, dan yang keempat adalah proses dari kontaminasi atau treating. Jadi itulah tahap pengolahannya. Perkenalkan, nama saya Ronald Storus, NIM 164 19328. Pada kesempatan ini saya akan membahas isu metalurgi mengenai manufaktur, khususnya tentang kendaraan listrik. Pada saat ini, Indonesia sedang mengembangkan kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan. Seperti contohnya adalah mobil listrik yang sedang dalam tahap pengembangan. Tetapi jika dalam secara global, contoh mobil listrik adalah mobil Tesla. Baik, di sini saya akan membacakan penjelasan dari teman saya Ronald, di mana mengenai isu pada jurusan atau prodi teknik metalurgi, yaitu mengenai pengembangan mobil listrik. Di sini kendalanya adalah yaitu mahalnya bahan untuk mengembangkan atau bahan baterai dari energi listrik ini. Nah, maka dari itu sekarang adalah yang menjadi tugas untuk kita yaitu masalah riset jadi kita harus menemukan bagaimana cara untuk mengurangi biaya sehingga mampu menggantikan energi fosil. Perkenalkan, nama saya Agung Ilmuwan, NIM 164 Tentunya selain isu-isu yang telah dipaparkan tadi, masih banyak isu-isu lain yang beredar di luar sana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi isu tersebut. Kita harus berpikir positif, terus bijak dalam menghadapi isu, dan terus menyaring informasi yang ada. Demikianlah pemaparan video tentang isu dalam dunia keprofesian STM, khusus dalam bidang teknik metalurgi dari kelompok 23. Sekian dan terima kasih.